Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhal hadirun ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fahamu ma qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, pemelihara alam semesta, yang telah memberikan kita banyak sekali karunia dan rezeki, memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita nikmat yang sangat luar biasa, tidak bisa kita hitung betapa banyaknya nikmat Allah yang kita rasakan tanpa kita merasakannya. Salawat serta salam dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus pada semua umat, yang menjadi Nabi akhir zaman, yang juga berhak mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang bisa memberikan syafaat kepada kita setelah ada izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tercurah kepada istri-istri beliau, kepada keluarga beliau, kepada para khulafaur rasyidin, serta kita sebagai pengikutnya sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita dipertemukan oleh Allah kembali dalam majelis yang mulia ini. Salat Jumat yang merupakan kewajiban bagi seorang muslim ketika tidak ada halangan, baik itu penyakit atau tidak dalam keadaan safar. Di penghujung 10 terakhir bulan Ramadan, kita sudah sepatutnya berintrospeksi diri kita. 3 minggu belakang kita masuk bulan Ramadan, sudah sampai di mana amanah yang Allah berikan kepada kita, memberikan kenikmatan kepada kita untuk masuk ke dalam bulan yang mulia ini. Apakah sudah sesuai dengan tujuan ujian di bulan Ramadan? Apakah sudah sesuai dengan target akhir di bulan Ramadan? La'allakum tattaqun, yaitu menjadi orang-orang pribadi-pribadi yang takwa. Di akhir bulan Ramadan ini, Allah memberikan lagi bonus kepada kita. 10 hari terakhir ini, Allah menjanjikan ada satu malam yang sangat utama, yaitu Lailatul Qadar, malam kemuliaan, malam yang jauh lebih baik dari 1000 bulan. Maka dari itu, khatib berwasiat mengingatkan kepada diri khatib sendiri dan terutama kepada jamaah yang hadir di tempat ini, jangan pernah kita menyangka kita kemarin 21 hari kita melaksanakan ibadah saum, kita 20 hari ini kita melaksanakan tadarus, kita menikmati melaksanakan sholat tarawih berjamaah, kita menikmati ibadah-ibadah yang lain, mengikuti kajian-kajian, lalu kita merasa diri kita sudah sangat baik. Karena yang menjadi amanah oleh Allah tadi dengan didikan saum itu adalah menjadi pribadi yang takwa sepanjang akhir hidup kita. Bukan hanya di bulan Ramadan kita bisa menikmati bertadarus, bukan hanya di bulan Ramadan kita memperbanyak infak sedekah kita,
Bukan hanya di bulan Ramadan kita teringat untuk menunaikan zakat. Bukan hanya di bulan Ramadan kita mengkhususkan diri untuk membaca dan mengkaji kandungan dari Al-Quran. Ibadah di bulan Ramadan ini sering khatib sampaikan, sebetulnya yang menjadi didikan buat kita itu adalah bagaimana Allah melakukan pembiasaan-pembiasaan. Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita dengan sunnah-sunnahnya yang harus kita laksanakan di luar bulan Ramadan. Selama 11 bulan di luar bulan Ramadan, maka kita dilatih untuk bisa menahan haus, menahan lapar, menahan hawa nafsu kita dengan saum-saum yang dicontohkan seperti saum Senin Kamis, Ayyamul Bid di tengah bulan, kemudian kita juga ada saum Daud dan lain sebagainya. Di luar bulan Ramadan, kita diperintahkan oleh Allah untuk bangun di sepertiga malam terakhir. Menjauhkan lambung kita dari tempat tidur kita, melaksanakan sholat tahajud. Kemudian kita diperintahkan oleh Allah untuk mengkaji isi dari Al-Quran. Selama 11 bulan di luar bulan Ramadan. Harapannya apa? Harapannya supaya ketika kita masuk di bulan Ramadan, maka kita bisa sudah sangat terbiasa dengan hal-hal tersebut, sehingga bisa mendapatkan bonus yang Allah berikan berlipat-lipat ganda di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan segala macam amalan-amalan sunnah pun bernilai menjadi sangat besar, menjadi nilai-nilai dari ibadah wajib. Dilipat gandakan oleh Allah. Bagaimana kita bisa menikmati ibadah di bulan Ramadan kalau di bulan-bulan sebelumnya kita tidak terbiasa untuk beribadah? Bagaimana kita sekarang merasakan masuk ke bulan Ramadan? Kalau zaman dulu kita biasa sangat ceria, antusias karena di ujung biasa mendapat akhir bulan Ramadan itu kita akan mendapat baju lebaran, akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa lah. Ya diiming-imingi seperti itu waktu kita kecil, sehingga sudah besar pun kita terbiasa bahagia menyambut Ramadan. Tapi kita tidak dibiasakan berlatih di bulan-bulan sebelumnya, di luar bulan Ramadan itu, sehingga ketika masuk bulan Ramadan itu kita merasa tersiksa. Kita merasa tidak merasakan kenikmatan kita menahan makan, menahan tidak minum, menahan hawa nafsu kita. Di luar bulan Ramadan, mungkin kita terbiasa untuk bersitegang dengan orang-orang di jalan, dengan orang-orang lain. Di bulan Ramadan kita dipaksa untuk menahan hawa nafsu. Tidak menjadi apa yang kita latih di bulan-bulan sebelumnya itu, di bulan Ramadan itu kita sudah menjadi kebiasaan. Jadi ketika dibilang Ramadan adalah bulan tarbiyah, betul. Itu memaksakan diri kita untuk bisa memaksimalkan ibadah-ibadah di bulan ini, di bulan yang mulia ini, supaya amalan-amalan kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Tapi sesudah bulan Ramadan, dimulai dari bulan Syawal, makan kita tetap dijaga, lisan kita tetap dijaga, perbuatan kita terus dijaga, ibadah-ibadah kita tetap dilaksanakan sesuai dengan standar yang kita lakukan di bulan Ramadan. Diberikan kemudahan oleh Allah dengan saum mingguan, saum bulanan, kemudian juga kita bisa diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan, kita bisa mengikuti kajian-kajian, bertadarus dan lain sebagainya. Kaum muslimin rahimakumullah, banyak ketika kita yang sudah menyangka Ramadan ini sudah mau usai, maka ibadah kita di akhir bulan Ramadan ini mulai kendur. Masjid-masjid untuk sholat tarawih, sholat subuh, itu sudah mulai berkurang saf-safnya. Tapi tempat-tempat perbelanjaan, atau mungkin keranjang belanja di toko online kita semakin bertambah. Dikejar target sebelum nanti kurir-kurir berhenti mengirimkan paket, maka pembelian harus diselesaikan sekarang. Kita malah fokus apa yang akan kita persiapkan untuk Lebaran.
Padahal 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini luar biasa. Allah melipat gandakan kembali pahala, kemudian kita diberikan iming-iming oleh Allah satu malam yang luar biasa, yang lebih dari 1000 bulan. Tapi kita luput untuk bisa beriktikaf, berdiam di masjid, mengikuti kajian-kajian di masjid, melaksanakan ibadah sholat tahajud sesudah sholat tarawih, dan lain sebagainya. Kebanyakan dari kita ngerasa, tinggal sebentar lagi, THR sudah cair, berarti fokus sudah bagaimana kita pulang kampung dan lain sebagainya. Bukan pada fokus bagaimana kita memaksimalkan ibadah kita di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Kewajiban kita pada Allah adalah beribadah sepanjang masa kita, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi persiapan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini harus kita maksimalkan supaya kita menjadi terbiasa. Ada juga di antara kita yang sudah menyangka, sudah lepas kewajiban nih, sebentar lagi Ramadan, maka gembira. Gembiranya bukan gimana, tapi gembiranya karena akan lepas kewajiban, sudah tidak usah menahan hawa nafsu lagi, sudah tidak usah menahan lapar lagi. Padahal justru orang-orang yang mengerti, maka ketika Ramadan meninggalkan kita, kita justru harusnya bersedih karena kita tidak pernah tahu apakah Allah akan mempertemukan kembali kita dengan Ramadan yang akan datang. Sebagian dari kita juga ada yang merasa bahwa ketaatan itu hanya ketika di bulan-bulan suci saja. Kita taat kepada Allah hanya ketika kita melaksanakan ihram saja. Karena kalau sedang melaksanakan ihram, maka ada ketika kita melanggar, ada konsekuensi kontan yang harus kita bayar. Ketika bulan Ramadan, ketika kita melanggar, kita berbuka dengan sengaja, atau kita berbuka karena sakit, maka kompensasinya kita harus menggantinya di bulan-bulan yang lain. Sementara kalau kita tidak melaksanakan ibadah sunnah, saum sunnah misalnya kita tinggalkan, tidak ada konsekuensinya. Dan kita melaksanakan ibadah itu karena takut ada konsekuensinya, bukan semata-mata melaksanakan ibadah karena Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tadi saya sempat singgung, di antara kita banyak yang merasa di bulan Ramadan ini kita sudah memperbanyak amal. Di bulan Ramadan ini, saya sudah zakat sudah saya keluarkan, zakat fitrah sudah saya keluarkan, setiap hari sudah bertadarus, lalu merasa gugur kewajiban, sudah merasa bahwa apa yang kita lakukan itu sudah cukup. Padahal itu sama sekali belum. 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, kita harus memaksimalkan ibadah kita. Justru Rasul pun mencontohkan di 10 malam terakhir ini, beliau makin mengencangkan ikat pinggang beliau. Melaksanakan sholat dengan lebih sungguh-sungguh, membangunkan keluarganya, membangunkan ahlul baitnya, seluruh keluarganya beliau bangunkan untuk beribadah di malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini. Kaum muslimin rahimakumullah, jangan sampai kita menjadi orang yang bersaum ini dengan tingkatan yang hanya menjauhi larangan saum saja, yang hanya targetnya kita bisa menyelesaikan saum ini saja. Tapi kita harus mentargetkan apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan, semua ibadah yang kita kerjakan ataupun ibadah-ibadah yang lainnya semata-mata karena Allah dan untuk meraih derajat takwa. Dengan takwa itu sebagai bekal hidup kita, maka kita akan terus dijaga oleh Allah. Dengan bekal takwa, maka sudah melekat juga kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah haji yang nanti akan kita laksanakan di bulan Zulhijjah. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, dan sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Di mana momen yang paling utama untuk kita berbekal takwa itu? Ini adalah bulan Ramadan. Jadi kita maksimalkan sesuai dengan target akhir Ramadan itu, supaya kita keluar dari bulan Ramadan menjadi termasuk dari golongan orang-orang yang takwa. Hadirin rahimakumullah, menurut Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, siapa yang berpuasa menahan syahwatnya di dunia, maka
ia akan mendapati kenikmatan tersebut di jannah. Apa yang kita tahan di sini, syahwat kita di bulan Ramadan, nafsu kita untuk makan, nafsu kita untuk minum, maka Allah akan mengganti seluruhnya jamuan-jamuan yang kita laksanakan tadi ketika nanti kita berada di akhirat. Di antara ulama ada yang pernah menyatakan juga bahwa sejelek-jelek kaum adalah yang mengenal Allah itu hanya di bulan Ramadan saja. Orang yang merasa dekat dengan Allah hanya di bulan Ramadan saja. Padahal sesungguhnya orang itu harus dekat kepada Allah pada seluruh fase kehidupan, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Hadirin rahimakumullah, masih ada 10 hari dari bulan Ramadan yang belum usai ini. Kemungkinan besar menurut para ulama, Lailatul Qadar itu adanya di malam-malam ganjil. Tapi tidak menjadi masalah kalau kita di 10 malam terakhir ini melaksanakan kegiatan i'tikaf selama 10 hari penuh. Masjid-masjid menjadi hidup, banyak sekali masjid-masjid jami, termasuk Masjid Al-Ihsan Darul Hikam ini melaksanakan kegiatan i'tikaf. Kemudian ada qiyamul lail, sesudah itu kita bertadarus, makan sahur bersama. Targetnya apa? Tujuannya apa? Tujuannya ketika kita sendiri mungkin kita akan merasa malas, banyak sekali godaan-godaan. Kalau kita beriktikaf di tempat yang sepi, sendirian, tapi kita meramaikan malam-malam di bulan Ramadan ini, ajak saudara kita, ajak kerabat kita, dengan teman-teman, kita berkumpul di masjid, kita melakukan kajian-kajian, beribadah sholat malam dengan penuh kehusyuan, kemudian kita sahur, ya, dan tidak dilanjutkan dengan tidur, tapi dengan kegiatan-kegiatan yang produktif lainnya. Disunahkan untuk memperbanyak ibadah akhir di bulan Ramadan. Kita doa-doa di akhir bulan Ramadan ini adalah doa-doa yang sangat mustajabah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan-amalan ibadah kita di bulan Ramadan ini, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim.